Shalom saudara, dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan tentang pentingnya berkomunitas. Tentang pentingnya berkomunitas. Ibrani pasal 10 ayat 24-26. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah saudara, menarik sekali, kata pertemuan ibadah menggunakan kata komunitas, ya dalam bahasa aslinya episinagoge, itu artinya adalah perkumpulan rohani Kristen yang bertujuan memuliakan Tuhan dan saling menguatkan. Saya ulangi, perkumpulan rohani orang-orang Kristen yang bertujuan, pengikut Kristus maksudnya, yang bertujuan memuliakan Tuhan dan saling menguatkan. Jadi jelas di ayat 24 ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam komunitas rohani yang baik, yang sehat. Di dalam komunitas yang sehat itu harus ada ini, saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih, dan dalam pekerjaan baik. Itulah standar kelayakan, SOP sebuah komunitas yang sehat, di mana orang-orang di dalamnya saling menyehatkan, saling menguatkan. Dan yang lebih menarik adalah kenapa ayat ini setelah ngomong soal komunitas, kok dia menutup dengan ayat yang berkata tentang penghapusan dosa? Karena di dalam komunitas, orang yang sering jatuh bangun di dalam dosa, dia akan dikuatkan. Dia mulai ketemu teman untuk bicara. Dia mulai dapat menceritakan keluh kesahnya. Dia mulai dapat menceritakan kesulitan-kesulitannya. Dan mulai cerita orang lain menguatkan hidup dia. Dan ternyata ada orang-orang lain yang ternyata udah ngalamin dulu apa yang kita pernah alamin. Yang kita sedang alami dia udah pernah ngalamin. Dan dari sana dia bisa kasih kita nasihat-nasihat. Jalan keluar. Yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Dan dengan adanya komunitas rohani, kita terdorong untuk hidup rohani yang sehat. Semakin hari. Saya mendorong saudara, yuk hidup di dalam komunitas. Jangan biarkan kau hidup di luar komunitas yang sehat. Kita butuh, siapapun kita tanpa terkecuali. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya butuh komunitas yang sehat. Saya perlu dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang terus mendorong saya untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman. Supaya tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Dalam keputusan, mengambil keputusan yang bijak, yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk saudara, cepat cari komunitas yang tepat, yaitu komunitas yang mendorong engkau untuk semakin rohani melakukan kehendak Allah. Saya berdoa saudara dapat menemukan komunitas yang pas, yang tepat, yang mendukung saudara untuk bertumbuh dalam rohani yang baik. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar, mengingatkan kami tentang pentingnya sebuah komunitas. Kami mau belajar Tuhan untuk punya komunitas. Sekalipun mungkin kami merasa tidak nyaman, belum biasa, tetapi Tuhan, kami mau hidup kerohanian kami itu terus sehat, terbangun dengan baik. Tuhan, biar Kau kirimkan orang-orang yang boleh mengelilingi hidup kami adalah mereka orang-orang yang sehat rohani. Mereka orang-orang yang bisa mendorong kami menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Tuhan, kirimkan mentor-mentor rohani untuk setiap umat-Mu yang membutuhkan, sehingga mereka tidak berjalan sendiri. Mereka boleh berjalan di dalam tuntunan, diingatkan, ditegur, diarahkan, sehingga rencana Tuhan boleh digenapi sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.